Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat, Pak. Nah, bagaimana? Sudah hadir semua? Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Sudah hadir semua ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, maka kita harus mengawalinya dengan doa. Doa mulai. Selesai. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 89. Ya, halaman 89. Nah, tema kita pada pagi hari ini yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Nah, kemudian subtemanya. Subtema 3 yaitu tanaman di sekitarku. Ya? Tanaman di sekitarku. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ya. Saya baca. Hari ini udara terasa segar sekali. Tanaman hijau beraneka ragam menyejukkan suasana. Rumput terhampar dan daun-daun melambai tertiup angin. Bunga-bunga bermekaran menambah indah pemandangan. Tuhan menganugerahkan alam yang indah bagi kita. Kita wajib bersyukur atas karunia-Nya. Aneka tanaman hidup berdampingan dengan hewan dan manusia. Tanaman termasuk benda hidup. Mari mengenal berbagai tanaman di sekitar kita. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar di bawahnya. Di situ ada gambar kan? Ada, Pak. Sudah lihat? Sudah. Nah, di situ ada berbagai tanaman. Sudah? Di situ ada berbagai tanaman atau jenis-jenisnya. Kemudian ada manusia. Kemudian ada kupu-kupu dan matahari. Nah, yang pertama adalah kalau kita memperhatikan di sini, tentu tidak asing lagi sama kita, yaitu mengenai tanaman yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kita memperhatikan di sini, tentu di belakang gedung sekolah kita ini ada tanaman. Nah, ada berapa jenis tanaman di situ? Coba kalian lihat, coba kalian perhatikan. Ada berapa? Banyak kan? Banyak. Ada pohon pisang, kemudian pohon pinang, kemudian pohon cengkeh, kemudian apa lagi? Pohon kelapa, pohon karet, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah jenis-jenis tanaman. Nah, apa juga yang harus kita lakukan pada tanaman? Kita harus merawat, ya kan? Kita merawatnya dan kita memelihara supaya tanaman-tanaman tersebut tidak cepat mati. Nah, kemudian kita masuk lagi pada gambarnya. Nah, di gambar ini ada jenis tanaman yaitu bunga matahari. Nah, bunga matahari ini juga adalah tanaman atau yang disebut dengan makhluk hidup. Nah, dia adalah makhluk hidup. Kenapa disebut makhluk hidup? Karena dia bisa Bergerak. dia bisa bertumbuh. Dia bisa bertumbuh, ya kan? Nah, yang bisa bertumbuh itu adalah disebut apa? Makhluk hidup. Nah, kemudian apa lagi yang ada di situ? Ada kelinci. Nah, kelinci juga adalah makhluk hidup. Nah, kelinci ini adalah sedang memakan wortel. Nah, wortel itu adalah tumbuhan atau tanaman.
adalah termasuk dari makhluk hidup karena dia bisa bertumbuh. Nah, semua yang bisa bertumbuh itu adalah disebut makhluk hidup. Nah, itu tadi ya jenis-jenis tanaman yang ada di sekitar kita. Nah, saya tanya dulu, kalian sudah pernah melihat bentuk wortel? Bagaimana bentuknya? Warna orange, ya kan? Seperti es krim. Seperti es krim katanya. Bentuknya adalah panjang, ya kan? Iya, Pak. Nah, kemudian wortel itu adalah termasuk vitamin ya, termasuk vitamin bagi tubuh manusia. Ketika kita sering memakan wortel, maka bisa menjadi salah satu vitamin, menambah vitamin di dalam kehidupan kita atau di dalam kehidupan manusia. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang kedua itu adalah mereka sedang berolahraga di taman atau di lapangan. Nah, apa juga tujuan mereka? Tujuan mereka adalah bagaimana supaya mereka itu bisa sehat, ya kan? Bagaimana caranya? Yaitu supaya bisa mereka sehat, itu tujuannya. Supaya mereka bisa keringatan. Supaya apa yang ada di dalam tubuh mereka bisa keluar ikut bersama dengan keringat, ya kan? Ketika kita sudah keringat, ketika keringat kita sudah keluar, maka otomatis kita akan merasa segar, badan kita segar sekali, ya kan? Lega karena keringat kita sudah keluar. Dan penyakit-penyakit juga yang ada di dalam tubuh kita bisa keluar ikut bersama dengan keringat. Sudah? Nah, kemudian coba kalian buka halaman 90. Nah, di halaman 90 juga yaitu merawat tanaman atau merawat tanaman yang ada di sekitar kita, ya kan? Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa ketika kita sudah menanam tanaman, maka kita juga perlu merawatnya. Bukan misalnya kita tanam saja, lalu kita biarkan di situ. Kita tidak menyiram lagi, kita tidak memupuk lagi, dan kita tidak mengawaskan rumput-rumput yang ada di sekitarnya. Tidak boleh seperti itu. Tapi ketika kita sudah menanam tanaman, maka kita harus merawatnya dengan baik supaya dia bisa cepat bertumbuh menjadi besar. Ketika sudah besar, maka kita akan menerima juga hasilnya, ya kan? Kita menerima hasilnya apa sih? Yaitu dia berbuah, ya kan? Berbuah. Seperti contohnya seperti pohon pisang, ya kan? Ketika dia sudah bertumbuh menjadi besar, maka menghasilkan buah. Setelah itu adalah dipanen. Nah, ketika sudah dipanen, maka bisa dijual dan menghasilkan uang, ya kan? Nah, uang itu adalah kita bisa membeli seperti pakaian tadi, ya kan? Sepatu, tas, kaos kaki, buku, dan semua perlengkapan yang kita butuhkan. Itu ya, itu adalah kegunaan dari uang yang dihasilkan dari tanaman, ya kan? Nah, kemudian di sini adalah si Udin sedang merawat tanamannya, ya. Udin sedang merawat tanamannya atau Udin sedang membantu ibunya merawat tanaman. Nah, Udin ini setiap sore dia bertugas menyiram tanaman ibunya. Ibunya yang artinya Udin ini sudah ditugaskan oleh ibunya. Tugas Udin ini yaitu menyiram tanaman yang
Udin tadi adalah sedang membantu ibunya menyiram tanaman. Nah, bagaimana dulu? Sudah mengerti sampai di situ? Sudah kan? Sudah kan? Yaitu bagaimana cara kita merawat tanaman yang sudah kita tanam, atau merawat tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Nah, kalau memang tidak ada pertanyaan, sekarang di situ di halaman 91 ada tugas. Nah, ada tugas di situ ya, sebanyak 2, yaitu mengenai bagaimana cara merawat tanaman. Itu ya. Nah, itu tugas itu dikerjakan di rumah, maka besok kita akan periksa, ya. Dan sebelum kita mengakhiri materi kita pada pagi hari ini, maka kita harus mengakhirinya dengan berdoa. Oke, doa mulai. Selesai. Nah, demikian saja materi kita pada hari ini. Besok kita lanjutkan. Sekian dan terima kasih.